warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Husni. Siap. Ini terkait perpajakan ini Pak ya. Pajak bahwa masyarakat yang melalaikan bayar pajak umumnya wilayah Kota Dompu. Untuk dimaklum bahwa potensi pajak kendaraan motor di Kabupaten Dompu ini sebanyak 49.000 objek. Itu yang menunggak pajak itu 32.000. 17.000 yang bayar pajak. Jadi kami sudah berusaha untuk menurunkan angka tunggakan pajak itu dengan berbagai upaya. Ya, yang pertama kami lakukan pemberitahuan, ya, ada namanya surat pemberitahuan pajak terutang istilahnya SP2T. Itu sebelum jatuh tempo kita telepon, kita pakai surat. Kemudian setelah jatuh tempo kita datang dengan surat teguran. Surat teguran itu selalu ada tim dilaksanakan tim teguran. Kami juga melaksanakan operasi gabungan. Ketika sudah kita datangi ke rumah-rumah, tidak juga berhasil, tidak juga datang membayar pajak, kami mencoba menjaring di jalan. Itulah yang disebut dengan operasi gabungan. Nah, operasi gabungan itu dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan gubernur yang melibatkan beberapa instansi seperti Bapenda Provinsi NTB dalam hal ini UPTB, UPPD Dompu, kemudian kepolisian, Satlantas, kemudian dari Kodim juga, Proposnya, kemudian dari Brimob dan Perhubungan Kabupaten Dompu. Nah, kami laksanakan itu dengan tindakan apabila dia mati pajak 1-2 tahun, maka tindakannya adalah ditahan STNK-nya untuk sementara. Sementara kalau mati pajak di atas 2 tahun, itu boleh ditahan kendaraannya. Tetapi kalau wajib pajak itu mempunyai uang untuk membayar minimal 40% dari tunggakan pajak, maka kendaraannya tidak ditahan. Jadi ada uang jaminan, namanya uang titipan, bukan uang jaminan, uang titipan. Dan uang itu diberikan bukti penitipan uang pajak dan motor. Nah, itu. Jadi itu prosedurnya, sehingga itu kita laksanakan. Ya, tapi kami melihat belum juga secara signifikan menurunkan angka yang 32.000. Khusus untuk Kota Dompu, objek pajaknya itu 18.000. Yang menunggak itu 11.000. Iya. Yang menunggak itu 11.000. Makanya kami sangat fokus kepada Kota Dompu untuk melakukan penagihan. Tetapi tidak juga mengabaikan seluruh kecamatan lainnya. Karena potensi terbesar di Dompu adalah ada di Kota Dompu, maka tentu fokus kerja kita adalah di Kota Dompu. Namun tidak mengabaikan kita laksanakan juga teguran-teguran di kecamatan lainnya. Kami juga melakukan pelayanan samsat, ya. Ada samsat induk untuk lokasinya di kantor kita ini Jalan Syekh Muhammad Kelurahan Bayi 1 ini. Kemudian kami juga punya samsat keliling, ada 3 unit. Salah satunya bantuan dari kabupaten. Kemudian dari 3 unit ini kami jadikan 4 ya. 4 pelayanan ya. Iya. 4. Jadi 3 unit samsat keliling menjadi 5 ya. Karena ada sore, di 3 unit ini jadi 5 unit. Karena ada samsat sore, ada samsat malam. Samsat malam. Kami pernah membuka pelayanan semalam di cabang Banggu. Tetapi melihat kondisi di sana yang tidak kondusif untuk mendukung kita, kami tarik dan kami lakukan ke Gedung Pemuda. Jadi alhamdulillah dari target kita 14,6 miliar sampai dan hari ini sudah mencapai 13 lebih miliar, 13,3 miliar. Artinya sudah 91,36%. Dan itu tarikan 1 bulan? Bukan, target secara tahunan. Ya, secara umum untuk dari PKB-nya 14,6 miliar. Berarti di tahun 2021 ini malah agak meningkat. Iya, 2021 ya meningkat. Ya. Dan sudah mencapai 91,36%, sudah 13,3 miliar.
12,4. Kita tinggal mencari 1,2 tugas kita dalam bulan Desember ini. Insya Allah apabila memungkinkan kita melakukan penagihan yang intens juga, ya akan terwujud target itu. Karena rata-rata di kita ini capaian per bulan itu 1,2. Himbauan Bapak kepada masyarakat yang telat membayar pajak itu gimana? Jadi untuk rekan-rekan di luar sana yang terlambat membayar pajak, pemerintah daerah Provinsi NTB sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 21 tahun 2021 yang diberlakukan mulai 1 Juli 2021. Intinya di sana adalah membebaskan denda. Tidak ada denda pajak. Kemudian membebaskan pajak yang tunggakan di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun dibebaskan. Misalnya kita punya tunggakan 7 tahun. Maka 2 tahun dibebaskan dulu. Nah, itu kemudian ada keringanan pajak. Peraturan gubernur membuat keringanan pajak. Kisarannya berbeda sesuai dengan bulannya. Bulan Juli pajaknya diringankan 50%. Apakah ntar dulu Pak? Apakah masuk di roda 2 atau di roda 4? Semua, Oh, di semua. secara umum kendaraan. ya. Jadi seluruh objek pajak itu roda 2, roda 4 itu diberi keringanan pajak. Pada bulan Juli, kalau bayar pada bulan Juli waktu itu dipotong 50%. Kemudian Agustus 45% keringanan pajaknya, Pak. Jadi September 40%, Oktober 35%, November 30%, dan Desember ini tinggal 25%. Jadi masih ada 25% yang harus dibebaskan kalau dia membayar pada bulan Desember. Termasuk juga kalau dia jatuh tempo bulan Januari membayar pada bulan Desember, dia dikenakan keringanan 5%. Jadi muatan peraturan gubernur itu kalau dia pertama dibebaskan denda, bagi kendaraan yang mendaftar sebelum jatuh tempo dia dibebaskan 5%. Bagi kendaraan yang sudah mendaftar lewat jatuh tempo seperti tadi yang saya bacakan itu, Pak. Begitu. Nah, itu sudah kita umumkan secara luas seantero Dompu. Tidak ada hari tanpa kita sosialisasi. Baik melalui secara langsung, misalnya di sentra-sentra keramaian, ya, daerah-daerah yang padat penduduk, kecamatan-kecamatan yang dianggap sangat potensial kita datangi. Kita umumkan di masjid-masjid. Jadi waktu itu teman-teman menyebar ke seluruh desa, ya, masuk ke masjid-masjid, umumkan peraturan itu. Nah, kemudian juga melalui medsos kita beritakan juga itu ada peraturan gubernur itu. Nah, jadi alhamdulillah ada peningkatan juga, namun belum bisa membalikan secara signifikan kondisi yang menunggak, karena satu-satunya UPT yang mengalami tunggakan lebih besar daripada potensi aktifnya itu hanya kita di Dompu. Kalau UPT lain perbandingannya dia lebih banyak yang aktif daripada yang menunggak. Kalau di kita tidak, lebih banyak menunggak daripada yang aktif. Begitulah yang kami lakukan, Pak. Siap. Iya. Makasih ini Pak ya. Iya.